teman-teman. Mulai saya rekam, teman-teman silahkan di-start videonya. Nah, nanti mau saya laporkan juga kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara sharing ya, karena ini acara santai ya. Ini nggak berafiliasi sama PGMI atau Fakultas Tarbiyah, tapi saya sudah minta izin kok ke Pak Dekan buat mengadakan acara ini, meskipun ini cuma gratis. Nggak masalah ya. Kita coba sharing aja. Mudah-mudahan teman-teman nggak pusing ya. Eh, kita belajar selama ya kurang lebih 6 pertemuan nanti. Padahal output-nya cuman membuat judul, skripsi, tapi sampai 6 kali ketemu gitu ya. Nggak apa-apa, karena harapan saya begini, karena saya kan juga ngajar di PGMI, harapan saya tuh teman-teman itu tidak mengulang yang sudah-sudah dari kakak tingkat seperti itu. Sebenarnya sih maksud saya, pengen sih, bisa semua satu angkatan gitu ya, tapi Zoom saya juga nggak cukup. Paling ini cuman 100 sih, dan nggak bisa live streaming YouTube juga. Jadi, sementara ya ini dulu, minimal ada pilotnya lah, teman-teman sebagai pilotnya. Nah, saya coba ini ya, share screen ya. Untuk sementara, jadwalnya minimal sampai jam setengah 9 ya. Ini mau jam 8 ya, minimal sampai jam setengah 9. Atau enggak, kalau enggak nanti ya sampai jam 9 juga enggak apa-apa. Teman-teman mudah-mudahan enggak ngantuk, siapkan saja amunisinya. Nah ini, yang akan kita bahas ini, penggunaan Fast Viewer untuk mengembangkan judul skripsi mahasiswa PGMI FTIK IAIN Salatiga yang mengikuti tren penelitian pendidikan dasar. Gitu ya. Jadi yang namanya penelitian itu juga ada trennya. Setiap tahun itu pasti, ya enggak setiap tahun sih, tapi setiap periode bisa jadi setiap dasawarsa itu pasti berubah trennya. Terutama yang sekarang terjadi, kayak sebelumnya dimulai dari 2013, kurikulum 2013 itu mulai ngetren. Terus setelah itu trennya beralih ke pembelajaran di abad 21, itu mulai ngetren juga. Terus kalau yang sekarang berarti trennya itu sedang di masa pandemi ya, tapi masa pandemi sekarang boleh dibilang udah mau berakhir juga ya. Masa pandeminya kalau yang kemarin itu kan blended learning ya. Blended learning sekarang, oh enggak, sorry sorry ya, kalau yang kemarin kan online learning, pembelajarannya online, sekarang sudah beralih ke blended. Kita kan mau blended juga ya. Alhasil, jenis-jenis pembelajaran seperti itu sekarang memang sedang ngetren, apalagi untuk di penelitian. Nah, harapannya teman-teman nanti lebih inovatif lagi. Jangan khawatir, skripsinya, "Duh, kalau nyari yang susah-susah nggak cepat selesai." Jangan khawatir, karena dosen-dosen di PGMI insya Allah semuanya sudah siap untuk, memfasilitasi teman-teman biar bisa skripsinya tentunya cepat selesai, itu ya. Nah, ini di sini, kita akan menggunakan aplikasi nanti. Namanya aplikasinya adalah Force Viewer. Dan di sini nanti saya jelaskan sembari lanjut aja ya. Intinya kita itu mau bikin judul gitu aja. Outputnya nanti itu. Jadi harapannya nanti di pertemuan ke-6, teman-teman itu sudah siap judul skripsinya. Dan teman-teman juga sudah paham apa sih yang mau dibahas di situ gitu. Minimal itulah ya.
gambarannya minimal udah tahu itu. Meskipun kita belum sampai ke apa kajian teorinya seperti itu nanti dulu. Oke. Nah, ini PGMI visinya ini ya. Visinya ini misinya itu misi yang kedua itu menyelenggarakan penelitian untuk mendukung mutu pendidikan dan pengabdian masyarakat. Profil lulusannya yang kedua itu adalah menjadi asisten peneliti MI atau SD. Bukan luar biasa kan kalian itu. Jadi tidak hanya menjadi guru MI, guru SD, tapi ternyata bisa jadi teman-teman barangkali ingin menjadi asisten peneliti gitu. Kayak gitu. Oh, keren loh. Nah, artinya apa? Di sini sejalan dengan visi misi dan profil lulusan, kita seharusnya apa ya? Ya sejalan dengan visi dan misi tersebut, bukan kok malah jauh dari itu. Karena dilihat dari ketika saya amati ya, ketika saya amati itu judul-judul skripsi dari kakak tingkat kalian itu ternyata stagnan gitu loh. Jadi nggak ada kreativitas inovatif dari tahun ke tahun itu nggak ada. Ini harapannya tidak terulang di tingkat kalian. Nah, ini skripsi adalah karya tulis ilmiah itu ya. Intinya skripsi itu diselesaikan oleh S1 ya. Dengan bobotnya 6 SKS. Jadi lumayan ini kalau nilainya nggak A ini lumayan bisa mengubah IPK ya. Nah, sudah punya ide tentang judul skripsi kalian? Barangkali ada yang sudah, tapi biasanya pasti belum. Biasanya itu teman-teman itu kalau apa sudah di semester 7 sudah waktunya mengajukan judul itu baru nyari ide. Dan kalau nyari idenya baru di semester itu biasanya itu ya nyari idenya ya dari kakak tingkat gitu loh. Jadi main ke perpus. Kalau teman-teman mainnya hanya di perpustakaan IAIN Salatiga, itu teman-teman ya dapatnya inspirasi ya cuman di situ-situ. Ya mengulang dari yang sudah-sudah gitu loh. Nggak ada inovatif lagi. Gitu. Kita tertinggal jauh, khawatirnya itu kita tertinggal jauh eh, dengan kampus yang lain, dengan apa isu-isu pendidikan yang sekarang terjadi, kita tertinggal jauh. Alhasil ya profil lulusan nggak akan tercapai gitu. Nah ini barangkali nih ada rencana membuat seperti ini, peningkatan hasil belajar IPS, subtema bla 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 melalui model STAT dengan media gambar siswa kelas berapa, MI mana. Nah, ini saya ambil dari repositori PGMI tahun 2020. Atau yang ini, peningkatan hasil belajar IPS, materi bla 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 melalui model STAT. Pada siswa kelas berapa, di MI mana. Nah, ini saya ambil dari repositori PGMI 2015. Selisih 5 tahun tapi judulnya sama. Hasil belajarnya juga IPS. Nah, teman-teman, mungkin kalian sudah dapat mata kuliah metodologi penelitian belum ya? Kayaknya belum ya? Belum, Pak. Belum, Belum ya? Pak. Oke, belum ya. Dan PTK juga kayaknya belum. PTK itu di semester atas kayaknya, semester 7 mungkin. Atau 5 ya? Bukan 5 ya? Kalau PTK. Udah ada yang ambil di semester 5, Pak. Oh, PTK udah ya. Oke, PTK di semester 5. Nah, ini PTK ini. Ini contoh judul PTK ini, peningkatan, upaya meningkatkan. Tapi ya kalau dilihat dari judul belum tentu juga. Bisa jadi ini eksperimen, tapi ini cenderung adalah PTK. Nggak masalah, PTK bagus, teman-teman. Saya dulu S1 juga PTK kok, memang disarankan sama prodi saya dulu waktu saya kuliah S1, karena sebagai calon guru kan, itu ya diutamakan PTK. Nggak masalah.
Cuman loh, ini kenapa yang dibahas masih aja hasil belajar, lalu selalu aja teman-teman, kakak tingkat kalian ya, bukan kalian ya, tapi kakak tingkat kalian itu, ya model pembelajarannya itu-itu aja. Kenapa nggak ada yang lainnya sih gitu? Yang model pembelajaran yang sedang tren saat ini gitu. Ada banyak sekali, cuma tinggal baca kok. Bacanya di sumber yang tepat gitu. Jangan selalu berpedoman ke buku ya. Teman-teman jangan selalu berpedoman ke buku. Buku entah itu buku beli di Gramet atau buku yang ada di perpustakaan, jangan. Usahakan sekarang itu untuk up to date, teman-teman itu buka di jurnal penelitian gitu. Nanti kita kita lihat satu-satu, kita lihat ke jurnal penelitiannya yang seperti apa saja. Nah, teman-teman ini cuman slide ini hanya untuk saya itu menampilkan bahwa ini terjadi stagnansi atau ya mandek, tidak ada perkembangan dari 2015 sampai 2020. Bahkan ketika saya lihat ya, tahun 2012, saya kan lulus S1 kan tahun 2012. Itu saya juga PTK dan kalau yang saya bahas dulu itu tentang, apa, pendekatan STM, Sains Teknologi Masyarakat. Itu saya cari di apa, di judul-judul skripsi yang sekarang, ya masih mirip-mirip seperti itu. Artinya itu padahal boleh dibilang udah 10 tahun yang lalu gitu kan ya. Sudah 10 tahun yang lalu tapi masih aja stuck gitu. Ini kita juga bisa tertinggal jauh dari yang lain. Tidak hanya dari kampus sebelah tapi juga dari apa ya, dari pendidikan secara global gitu. Kita bisa tertinggal jauh. Sementara kita udah masuk ke era pendidikan abad 21. Kita lanjut dulu. Penelitian dalam konteks publikasi, teman-teman. Nah, coba sekarang, mulai sekarang itu sering-sering buka jurnal penelitian. Ini nanti kita kita coba cari ya, kita coba pelajari. Gunakan jurnal penelitian untuk mencari penelitian yang sedang tren saat ini. Jadi teman-teman itu bisa dapat inspirasi judul skripsi dengan melihat judul-judul penelitian yang diterbitkan oleh jurnal penelitian. Tapi ingat, jurnal penelitiannya harus yang sudah terakreditasi atau bereputasi. Nah, teman-teman udah belum? Sudah pernah ya? Saya juga pernah menugaskan ya. Kemarin ada satu kelas ya, apa UTS-nya tentang itu. Ada juga sih yang beberapa yang materi presentasinya saya minta untuk masukkan artikel penelitian. Nah, nanti kita bahas. Nah, apakah jurnal kalau ini sudah atau belum ya silahkan dijawab masing-masing. Kalau belum ya kita belajar sekarang. Apakah jurnal penelitian yang kamu jadikan referensi sudah terakreditasi atau bereputasi? Nah, terakreditasi ini berbeda ya. Terakreditasi itu istilah untuk jurnal penelitian yang ada di Indonesia. Kalau bereputasi boleh dibilang ini sebutan untuk jurnal penelitian asing atau dari internasional, dari kampus luar negeri. Oke, kita coba berselancar dulu ya ke Sinta Ristek Brin. Ini nanti materinya saya share kok, tenang aja. Jadi ini kita coba buka Sinta dan juga Shimago. Bedanya kalau Sinta Ristek Brin ini adalah alamat apa ya, database jurnal penelitian terakreditasi di Indonesia. Kalau yang Shimago, ini adalah jurnal bereputasi terindeks Scopus secara global, jadi internasional. Ya Indonesia juga ada, tapi bisa dihitung jari. Nah, kebanyakan dari luar memang. Oke, saya ganti dulu screen share-nya diganti ke Google Chrome dulu.
Oke, kita coba buka Sinta. Nah, teman-teman langsung langsung searching aja juga bisa kok. Sinta Ristek Brin. Nggak harus apa sesuai dengan ininya, alamatnya nanti langsung dicarikan sama Google, Mbah Google. Sebenarnya Google itu belum tua-tua amat, kenapa kita seringnya nyebutnya Mbah ya? Sama kita kayaknya tuaan kita deh. Nah ini Sinta, yang paling atas langsung dapat ya, ini Sinta. Oke, ini masih muter-muter ini. Nah, Ristek Brin itu ya badan penelitian ya. Badan penelitian dulu ini bergabung dengan Kementerian Dikti, Pendidikan Tinggi. Tapi sekarang, ya dulu sebelum Pak Jokowi yang tahun 2019 sih pisah memang badan sendiri. Pas Pak Jokowi yang tahun 2019 itu digabung. Nah, sekarang pisah lagi. Dikti gabung lagi ke Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi kalau kita ikutnya Kemenak ya, IAIN Salatiga, itu kita ikutnya Kemenak. Kementerian paling gede. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini Sinta, Ristek Brin. Nah, di sini di atas ini teman-teman bisa lihat ada berbagai menu. Ada mungkin barangkali ada yang sudah pernah buka di sini. Barangkali dosen selain saya sudah pernah membahas ini. Belum mungkin? Nah, ini di menu-menu yang atas ini ya, teman-teman, ini ada sources. Ada about, author, subjects, affiliation, sources, dan journals. Nah, ini kita pilih. Silakan teman-teman mau sambil dicatat apa saja gitu. Ya yang penting-penting aja sih. Nanti teman-teman bisa setelah kita selesai bisa sambil mencari. Atau mungkin barangkali ada yang apa ini sambil nyari juga nggak masalah kalau efektif gitu. Nah ini semuanya ada hampir 6.000 jurnal ini di Indonesia ya. Jurnal di Indonesia entah dari kampus kita juga ada, kampus IAIN juga ada. Dari kampus yang lain juga ada. Dan teman-teman perlu kita bangga juga ya bahwa salah satu jurnal penelitian di kita, IJIMS, itu menempati Q1 loh. Menempati Sinta 1. Ini maksudnya S1 ini Sinta peringkat 1. S2 Sinta peringkat 2, S3 Sinta peringkat 3, dan seterusnya sampai S6 Sinta peringkat 6. Jadi eh, S1 atau Sinta 1 itu peringkatnya yang paling bagus gitu. Sinta 6 peringkatnya ya yang paling rendah gitu. Jadi kita harapannya ya mengacu ke Sinta yang level 1. Nah, kalau IJIMS itu juga Sinta 1 itu udah bagus, bagus sekali itu. Jadi kita itu kalau jurnal IJIMS itu yang pertama gitu ya di bidang religious studies yang Sinta 1, apalagi juga sebenarnya juga Q1 juga terindeks Scopus secara internasional gitu. Ya, yang pertama se-Indonesia gitu. Luar biasa kan? Bukan bukan hanya di bidang religious studies saja, tapi semua bidang itu yang pertama se-Indonesia, luar biasa. Nah, tapi teman-teman, untuk yang Sinta 1, itu kalau di bidang kita, pendidikan, itu masih jarang. IJIMS itu kan di bidang religious studies secara umum ya, bukan pendidikan Islamnya ya, bukan ya. Tapi kalau pendidikan, murni pendidikan, itu masih sangat sedikit sekali yang mendapatkan peringkat Sinta 1. Kebanyakan di Sinta 2. Gitu.
bukan kebanyakan ya, banyak yang Sinta 2. Kebanyakan ada di setelah Sinta 2. Sinta 3, 4, 5, 6 itu lebih banyak lagi. Nah, kita mengacu ke yang paling bagus saja. Jadi tidak hanya yang terakreditasi, tapi usahakan yang Sinta 1 atau Sinta 2. Nah, kita bisa langsung searching di sini ya. Misalkan pendidikan gitu ya. Pendidikan. Nah, gitu. Kita cari aja dulu. Kita klik dulu S1, Sinta 1. Jadi gitu cara mencari jurnal penelitian itu ya. Teman-teman sebenarnya nggak usah repot-repot datang ke kampus, main ke perpus, nggak usah repot-repot. Sebenarnya tinggal searching-searching aja kita udah dapat banyak referensi kok. Justru sekarang itu yang paling bagus, referensi di skripsi kalian itu isinya itu artikel penelitian gitu. Bukan buku-buku lagi. Kalau buku-buku itu lebih gampang kadaluarsanya ya. Tapi kalau artikel penelitian dari jurnal itu lebih up to date gitu. Nah, ini saya sudah klik S1, ini yang Sinta 1. Jadi hanya menampilkan yang Sinta 1 saja baru saya cari pendidikan. Oke. Nah, ini sudah tertampil nih. Untuk yang pendidikan cuma 2. Yang mendapatkan peringkat Sinta 1 se-Indonesia, itu pendidikan itu hanya 2. Yang pertama itu Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Yang kedua Jurnal Cakrawala Pendidikan. Nah, kalau yang atas ini, kalau teman-teman nanti skripsinya itu tentang IPA, silahkan, boleh nanti teman-teman membuka ini sebagai referensi. Tapi kalau teman-teman mencari yang umum, di sini, Jurnal Cakrawala Pendidikan juga bisa. Gitu ya. Coba kita buka ya, Jurnal Cakrawala Pendidikan, kita buka. Minta tolong ya, yang kresek-kresek ini. Boleh minta tolong di mute. Nah, ini masih proses ya, muter-muter ya. Kita mencoba membuka Cakrawala Pendidikan, Jurnal Cakrawala Pendidikan. Nah, ini masih di Sinta ya. Ini masih Sinta ini. Belum masuk ke alamat jurnal aslinya. Nah, kita coba mencari linknya. Ya, ada di sekitar sini. Ini hanya tentang apa? Skor-skornya saja. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Di sebelah kiri ini, di bagian bawahnya cover, di sini ada website. Nah, ini yang mau kita buka ini. Kita tinggal klik aja. Nanti pasti akan diarahkan ke website jurnalnya. Gitu ya. Nah, ini punyanya UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, nanti kita juga buka jurnal punya kita sendiri juga ya, Mudarisa. Teman-teman udah pernah buka Mudarisa belum ya? Kira-kira suara saya lancar nggak ya? Apa terputus-putus? Kalau dilihat dari muka sih, putus-putus. Putus-putus, Pak. Putus-putus ya? Kadang putus. Mungkin kurang malam. Kalau malam gitu biasanya lancar.
Nah, ini Cakrawala Pendidikan. Ini jurnalnya. Ini artinya apa ini? Wah, ini sudah Scopus juga kan, Q3. Nah, ini artinya tulisan seperti ini, Q3, ini berarti dia termasuk jurnal yang bereputasi secara internasional gitu ya. Jadi jurnal Indonesia dalam negeri tapi dia kelasnya internasional. Luar biasa kan? Sinta 1 Q3. Nah, yang perlu kita cari di mana, teman-teman? Kalau teman-teman mencarinya biasanya kan pasti di arsip ya. Di arsip, terkadang di depan itu menampilkan, tapi ini enggak. Nah, ini di atas ini ada menu-menunya, kita cari arsip. Arsipnya yang terbaru. Usahakan teman-teman nanti mencari ya minimal 3 tahun terakhir lah. Minimal 3 tahun terakhir, tapi tergantung juga teman-teman sukanya topik apa sih. Gitu. Misalkan teman-teman itu jadi nggak harus ini ya, jangan mencarinya secara umum ya, tapi teman-teman juga sudah ada gambaran kayak misalnya teman-teman lebih suka tentang media pembelajaran. Jadi topik itu anggap aja sama dengan mata kuliah kalian. Gitu. Mata kuliah kalian ada apa saja? Oh, ada media pembelajaran. Gitu. Oh, ada strategi pembelajaran. Berarti di dalam strategi kan membahas strategi, metode, model, seperti itu ya. Terus mungkin teman-teman lebih suka tentang IPA SD atau IPA MI gitu. Ya cari aja yang IPA gitu, yang sains. Nah ini arsipnya ya. Kita lihat nih. Kita lihat salah satu aja. Ini kalau yang paling atas 2021 volume 40 nomor 3 ini masih isu Inpres. Berarti ini masih dalam proses. Kita nggak usah buka. Kita bukanya yang ini aja, yang Juni 2021. Kita coba buka ya. Kira-kira masih ada nggak ya hasil belajar? Nah, ya ini bahasa Inggris ya teman-teman ya. Excellent academic achievement. Do intellectual humility and emotional intelligence matter? Udah ada. Family cohesion. Wah ini luar biasa nih judul-judulnya ini asing kayaknya ya. Academic stress and coping. The readiness of integrating sustainable development. Coping strategies among kindergarten. What makes the cyberbullying model? Wah ini luar biasa ini. Judul-judulnya ini nggak ada ini di PGMI. Ya kita arahnya jadi harus ke depan ya. Project based assessment learning model. Nah, mungkin ada kakak tingkat kalian yang pakai model pembelajaran project based. Mungkin ada. Cuman belum tentu kan membahas tentang hasil belajar. Nah, ini malah ada nih, that impacts learning achievement, prestasi belajar. Dan sikap nasionalisme ada nih. Tapi 1 dibanding sekian ya. 1 dibanding sekian. Ya mungkin masih ada. Gitu. Tapi pasti stat nggak ada nih. Sekarang banyak ternyata artikel yang diterbitkan ternyata sekarang banyak ini. Nah, ini teman-teman bisa loh mencari di sini gitu loh. Mencari apa? Inspirasi dari sini. Ini which is more effective, a mind map or a concept map learning strategy? Mana yang lebih efektif gitu ya? Mind map, pembelajaran berbasis mind map atau konsep map? Beda ya, mind map sama konsep map itu beda ya. Kalau mind map itu kan pikiran ya, kalau konsep itu ya konsep ya, konsep kita udah pernah bahas ya di pembelajaran IPA ya, tentang konsep. Ini beda nih. Nah, kira-kira lebih efektif yang mana gitu. Nah, teman-teman bisa dapat mungkin inspirasi dari sini. Ngambil yang mind map. Mind map kayaknya sering ya dibahas. Tapi kalau konsep map kayaknya kok agak jarang gitu. Pembelajaran berbasis konsep map.
atau mungkin konsep kartun. Nah, seperti itu. Teman-teman nanti bisa dapat inspirasi, tapi saya mencoba menggunakan apa namanya? Menggunakan aplikasi itu untuk memudahkan kita mencari mana yang paling tren gitu. Meskipun sebenarnya caranya agak ribet. Jadi ini ceritanya itu bikin judul skripsi dengan cara yang ribet karena harus pakai aplikasi. Kalau teman-teman mau bikin judul skripsi yang gampang, yang nggak ribet, ya gampang sih, tinggal contek aja judulnya kakak tingkat. Tapi belum tentu dijamin teman-teman di ACC ya nanti ya. Bisa jadi ditolak gitu. Karena apa? Bisa jadi teman-teman itu judul yang diajukan skripsinya itu ditolak sama prodi, sama Bu Penny dan Bu Nur. Kenapa? Karena sudah pernah dilakukan. Gitu. Jadi, oh judulnya ini kok sama ya dengan tingkat sebelumnya gitu. Tidak di ACC gitu. Jadi biar harapannya apa? Biar teman-teman itu ketika mengajukan judul juga itu langsung ACC gitu. Makanya kita mencari judul yang inovatif, gitu ya. Oke, kita ke PowerPoint lagi. Nah, ini alhamdulillah ini ada 20 yang teman-teman yang bisa gabung nih. Dari sekian, dari 50 ya, ada sekitar 50 yang di apa? Yang di grup WA. Bentar. Saya screen share lagi. Oh, tadi ada ini ya, apa? Lupa saya, Simago. Dan juga Simago. Ini tadi cara mencari yang Sinta ya. Teman-teman nanti bisa cari lagi di yang Sinta 2, Sinta 3. Terutama, belum saya ini ya, belum saya screen share. Bentar, maaf. Nah, teman-teman nanti bisa mencari ya, mencari Sinta 2, Sinta 3, dan seterusnya. Harapannya gini teman-teman, sekarang itu kan udah susah ya, mau ke kampus, teman-teman itu juga aksesnya dibatasi. Jadi lebih enak sebenarnya kalau mengerjakan skripsi itu ya udah dari rumah, dari kosan masing-masing. Nggak usah kemana-mana. Paling kemana-mana ya kalau bimbingan, syukur-syukur bimbingannya lewat Zoom gitu kan ya. Nggak usah datang ke kampus gitu. Lewat Zoom lebih enak, itu memudahkan kita. Dan mencari referensinya juga nggak usah dari buku. Dari buku ya nyari buku yang tersedia di internet aja. Atau lebih bagus itu adalah jurnal. Jurnal udah tinggal nyari di Sinta ini aja. Teman-teman bisa lebih bagus memang itu kalau jumlah daftar pustaka teman-teman itu lebih banyak jurnalnya daripada bukunya. Itu seperti itu. Pasti deh nanti nilainya bagus kalau banyak jurnalnya. Gitu. Nah, harapannya kan ya 6 SKS ya. Lah kalau 6 SKS dapatnya B ya nangis. Nanti PK kalian berdarah-darah. Ya gitu ya. Oke, kita ke Simago. Simago CR. Nah, cara mencarinya seperti ini. Simago CR. Nah, ini Simago CR. Bisa diketik atau mau langsung ketik situsnya juga bisa sih sebenarnya ya. Biar lebih efektif ya tadi ya. Nah, ini kenapa ini? Bentar, kita tunggu dulu ya. Nah, kalau Simago itu kumpulan dari jurnal penelitian yang bereputasi secara internasional, yang terindeks oleh Scopus. Teman-teman mungkin masih asing ya, dari tadi Pak Yogi ngomong Scopus itu apa? Scopus itu ya semacam Sinta, tapi tapi internasional kelasnya gitu. Semacam Sinta, tapi kelasnya internasional. Kalau Sinta kan untuk mengakreditasi jurnal di Indonesia. Nah, kalau Scopus itu mengakreditasi, boleh dibilang ya, mengakreditasi
jurnal penelitian secara global, internasional. Nah, Simago itu untuk mencari daftarnya, database jurnal-jurnalnya itu apa saja gitu. Nah, ini tadi kan Sinta Ristek Brin. Nah, ini Simago. Gitu. Nah, kita tinggal cari aja di Simago. Jadi barangkali teman-teman kan pengen mungkin ya, wah ya Indonesia itu kalau mencari di Indonesia biasa gitu, kurang kurang keren gitu kan ya. Ya bukan kurang keren ya, kita itu sebenarnya mengacu secara internasional gitu kan ya. Kalau Indonesianya ketinggalan, yo kita mencarinya ya yang internasional. Nah ini tampilannya Simago seperti ini. Di sini ada jurnal ranking. Kita ke jurnal ranking. Nah di jurnal ranking ini nanti ada banyak banget, ada banyak sekali jurnal dari berbagai bidang ilmu, tidak hanya di bidang elementary education. Kita kan elementary education ya. Tapi mau mencari yang secara umum juga lebih gampang sih. Lebih gampang teman-teman mencari yang secara umum. Secara umum tuh maksudnya ya education, pendidikan. Kalau nyari di Simago jangan cari yang pendidikan ya, nanti jatuhnya cuma sedikit. Nah, teman-teman nyarinya, ya paling kalau pendidikan ya dapatnya cuma 2 tadi, kayak yang Sinta tadi. Teman-teman nyarinya kata kuncinya dengan bahasa Inggris, education. Gitu. Nah ini, yuk. Nah di sini, di bawah ini ada all subject areas, all subject categories, all regions, all countries. Kayak kita coba all subject areas kita buat karena langsung aja ya kita ini praktek nih. Kita mencari bidang ilmu kita. Bidang ilmu kita itu adalah mana ya? Social science. Nah, kita itu IPS loh, social science. Apa? Madrasah Ibtidaiyah sekolah dasar itu masuknya ke social science. Nah, kita klik social science biar yang keluar itu. Tapi belum berhenti ya, social science nanti masih secara umum. Maksudnya apa? Ya IPS murni masuk. Gitu. Jadi belum ke pendidikannya. Nah, ini kita saring lagi ke bidangnya pendidikan. Nah, setelah social science, kita saring ke bidang yang pendidikan. Bentar, masih muter-muter. Yang bidang pendidikan, nah ini education. Nah, ini all subject categories, kita ganti education. Nah, ini sudah nih. Nah, ini di tingkatan paling atas, Review of Educational Research, Journal of the Learning Sciences, Journal of Engineering Education. Oh, kalau ini enggak, ini Journal of Engineering Education ini pendidikan teknik ya. Ini untuk apa sekolah vokasi kayak gitu-gitu. Jadi cari judulnya ya yang sesuai juga ya. Baru teman-teman American Educational Research Journal ini bisa. Review of Research in Education ini bisa. Sociology of Education saya kira agak sulit ya kalau kita masuk ke sana. Itu ya. Journal of Teacher Education. Nah, ini bisa kita masuk satu-satu ya. Ini coba kita buka ya. Journal of Teacher Education. Ini kayaknya teman-teman pada kelempar-lempar. Ini saya jaringan juga nggak gitu stabil kok. Kalau di rumah tuh jaringannya memang seperti ini. Bentar. Kenapa nggak bisa diklik ya? Nah,
Ini udah mau 8:30 ya. Kita masih lanjut dulu ya. Iya Pak, lanjut nggak apa-apa. Ada yang malam Sabtunan kan. Biasanya kan malam Minggu. Tapi kalau kalian udah terbiasa di MA, apalagi yang MA-nya swasta, sekolahnya swasta, yang Islam, atau mungkin udah terbiasa di pondok, alah bodo amat sama malam Minggu. Saya juga udah gitu ya dulu. Dulu juga sama sih ya. Liburnya hari Jumat, udah bodo amat lah sama malam Minggu. Ngapain juga main-main malam Minggu. Semua malam tuh kayak sama aja. Ya tapi masing-masing sih ya. Kita juga tetap butuh hiburan. Ya mungkin hiburannya, entah mungkin hiburannya sama, sukanya malam Minggu, atau mungkin jenis hiburannya yang lain. Biar nggak stres. Biar kuliah. Ini agak lama ini. Ini Journal of Teacher Education. Ini belum masuk ke situsnya ya. Masuk situsnya ada homepage-nya. Ya ini homepage. Nah, ini masuknya ke sini nanti. Di Journal of Teacher Education. Ke bawah, di sini ada homepage. Nah ini masuknya ke sini. Ya gitu aja ya. Nanti teman-teman bisa buka sendiri ya, saya kira ya. Kalau kita buka ini nanti terlalu lama. Atau kalau enggak, teman-teman barangkali pengen buka, tapi ternyata kesulitan, Pak ini yang sebelah mana gitu. Nanti bisa kita bahas di grup WA. Oke, santai aja. Nah, itu tadi ya, cara mencarinya ya. Cara mencari jurnal yang terakreditasi atau yang bereputasi. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Bentar, kenapa ini? Kenapa pada hilang? Nah, ini teman-teman. Ini udah saya sarikan ini. Udah saya sarikan buat kalian nih. Tapi yang tadi itu ya, yang saya ambil di sini, ini belum semuanya gitu. Ini cuma contoh saja. Jadi yang ada di dalam database Sinta tadi, itu ada banyak banget. Ini hanya saya ambil beberapa saja. Ini yang paling atas, jurnal.uny, ini tadi yang Cakrawala Pendidikan tadi. Dan, nah yang satu Syekh Nurjati, UNY, Al-Bidayah, Unipma, YIN Kudus. Yang 5 ini yang Sinta 2. Tapi yang bidangnya PGSD atau PGMI. Jadi tentang ya ke-SD-an atau ke-MI-an khusus gitu ya. Kalau yang paling atas ini pendidikan secara umum. Nah, kalau yang tengah ini yang MI atau SD. Dan jangan lupa ya, Mudarisa, jangan sampai nggak dibuka ya. Teman-teman, ini jurnal kita di PGMI. Nah, ya, kalau ini peringkatnya, akreditasinya adalah Sinta 3. Jadi nomor 3, boleh dibilang gitu ya. Atau tingkat 3. Masih masih butuh waktu untuk sampai ke atas, biar sampai bisa ke atas. Lanjut, nanti teman-teman bisa buka sendiri ya. Nah ini beberapa saya ambil dari yang Simago tadi. Ini yang Scopus, yang bereputasi secara internasional.
Saya ambil 3 ini 3 ini yang bidangnya yang MIE, yang SD ya, yang umum ya. Kalau MI kayaknya belum. Maksudnya MI belum, kenapa MI itu kan lebih ke Islamic Teacher Education ya. Jadi belum nemu memang. Tapi kalau apa elementary education yang umum, yang nggak pakai Islamic itu saya nemu ada 3 ini. Jadi teman-teman barangkali mau ya udah itu pakai pakai sumber yang udah dicari Pak Yogi ya silahkan. Atau teman-teman mencari itu lebih bagus lagi. Nah teman-teman nanti bisa cari yang di sini. Misalkan teman-teman ambil nanti Syekh Nurjati. Jadi nanti kita ke depan ini ya sering buka-buka jurnal ini. Misalkan 5 ini. 5 ini dicari. Yang tahun 2000, misalkan teman-teman lebih suka penelitian di masa pandemi, karena sekarang kan masa pandemi ya. Berarti teman-teman ya cari aja artikel yang publikasinya di tahun 2020 dan juga 2021. Nah, itu biasanya membahas tentang pandemi. Tapi lebih cenderung ke 2021 ya. 2020 awal tuh kayaknya agak jarang yang pandemi, yang membahas tentang pandemi. Misalkan teman-teman tertarik ke sana, silakan. Gitu. Jadi nanti bisa jadi teman-teman mencari yang 2021 di apa Syekh Nurjati saya ambil lah nanti sama Syekh Nurjati ini kan PGMI ya kalau Syekh Nurjati ya. Al-Bidayah ini juga PGMI, sini juga diambil. Terus sama yang IAIN Kudus misalnya. Sama yang 2021 diambil, di-download. Jadi ada artikel di dalamnya di-download. Kalau masih bingung cara downloadnya, besok-besok bisa kita bahas. Teman-teman mau langsung buka, besok pun bisa kok langsung kita bahas. Di WA aja yang gampang ya. Gitu. Nah, tapi di sini kebanyakan berbahasa Inggris ya. Kebanyakan berbahasa Inggris dan ya artikelnya banyak yang berbahasa Inggris kalau yang bagus-bagus memang. Ya nggak apa-apa kita belajar kan. Lagi pula sebenarnya yang kita mau cari itu adalah apa namanya topiknya, topik yang sedang trennya. Gitu. Nggak harus bahas semuanya kok. Jadi teman-teman ketika download itu, teman-teman jangan pusing untuk Pak ini harus dibaca dari awal sampai akhir enggak. Yang cukup dibaca itu cukup judulnya kok. Nanti kita yang mau bahas itu judul sama abstraknya. Jadi cuma halaman yang paling depan tok. Enggak sampai belakang. Sampai belakang udah biarin aja. Kita cuma pengen bikin judul. Gitu ya. Output kita ke sana. Jangan dipikirkan ke hal-hal yang lebih rumit lagi. Itu nanti ada waktunya. Sekarang belum waktu. Nah, ini nanti kalau ada yang mau mencari di sini juga lebih bagus lagi. Tapi judulnya akan lebih rumit lagi. Judulnya memang lebih rumit, tapi teman-teman nanti akan mendapatkan judul penelitian yang benar-benar tren gitu saat ini. Gitu. Lanjut, nah ini first viewer. Mudah-mudahan teman-teman nggak pusing ya lihat. Ini nanti outputnya seperti ini sebelum kita membuat judul. Ini output dari aplikasinya, Force Viewer. Jadi Force Viewer itu apa sih? Force Viewer itu aplikasi yang mencari kata kunci atau boleh dibilang topik penelitian yang sedang tren dari berbagai penelitian, dari berbagai jurnal. Nah ini saya ambil dari 3 jurnal yang saya sebutkan. Jadi tidak semuanya yang di depan tadi, yang slide sebelumnya tadi, saya ambil dari 3 jurnal, 3 tahun, gitu ya. Saya nemu ini kata kunci problem solving. Kita lihatnya, enggak usah dilihat jadi pusing ya, enggak, jangan pusing ya. Kita lihat satu-satu dulu aja, problem solving. Tahu problem solving ya? Jangan bilang enggak tahu ya.
interaktif multimedia. Ya, ini sih multimedia interaktif ya. Nah, ini kenapa ada apa? Warna merah dan ada garis yang saling menghubungkan. Multimedia interaktif digabungkan dengan development dengan natural science elementary school, tapi warnanya berbeda dengan elementary school. Elementary school berarti bidang kita ya. Lalu elementary school berjejaring. Saya bilangnya berjejaring aja ya, dengan natural resources. Terus di sini bikin lagi student, ada kurikulum 2013, ada pembelajaran tematik. Lalu di sini ada learning achievement, ada creativity, attitude, critical thinking, scientific approach, thematic integrative, learning motivation. Nah, di sini teman-teman, ini semuanya berjejaring, tapi kelompoknya sendiri-sendiri. Kenapa warnanya berbeda-beda? Saya perlu sampaikan dulu, nanti kita bahas lagi kok, lebih detail lagi. Kenapa warnanya berbeda-beda? Karena ini menandakan kelompoknya. Gitu. Jadi bukan kok yang merah lebih bagus, bukan. Tapi ini hanya menandakan kelompoknya. Nah, yang lingkarannya paling gede itu elementary school, karena elementary school itu yang paling banyak disebut di entah itu judul, entah itu abstrak. Teman-teman udah tahu judul dan abstrak artikel belum ya? Udah ya. Di tugas-tugas kan udah sering kan ya. Kayak gini. Dari sini kita dapat topik ya. Dari sini kita dapat topik. Dari sini kita bisa bikin judul. Gitu. Misalnya gini. Misalnya ini ya. Ini critical thinking. Critical thinking itu berjejaring dengan attitude. Nah, berjejaring dengan scientific approach. Tapi critical thinking nggak di sini tidak berjejaring secara langsung, nggak ada garis langsung ke interaktif multimedia. Gitu ya. Jadi ini nggak ada garis secara langsung ke multimedia interaktif. Tapi dia garisnya itu nyambungnya sama scientific approach, sama creativity juga nggak ini ya. Yang jelas sama learning achievement ini ya. Dan juga attitude itu. Artinya apa? Itu bisa dibikin judul gitu ya. Misalkan apa? Efektivitas multimedia interaktif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, udah jadi kan? Udah jadi judul itu. Gitu. Jadi caranya seperti itu. Untuk membuat judul. Artinya apa? Penelitian ini belum pernah dilakukan. Gitu. Karena dia ternyata belum ada garis yang menghubungkan antara critical thinking dan multimedia interaktif. Gitu. Jadi kita bisa bikin judul. Gitu. Atau yang lainnya. Yang lainnya, misalnya apa? Misalnya apa? Nih, tematik pembelajaran tematik lah. Pembelajaran tematik udah kesleo. Pembelajaran tematik ini garisnya yang menghubungkan garisnya itu ya kurikulum 2013, scientific approach, learning motivation dan teacher. Dan tematik pembelajaran tematik itu belum pernah berjejaring dengan kata development. Gitu ya. Kata development ini kan dia garisnya kan mengarah ke natural science ya. Natural science itu IPA, maksudnya IPA. Atau multimedia interaktif. Nah, development ini belum ada garis yang mengarah ke tematik, pembelajaran tematik. Berarti kan bisa dibikin judul skripsi. Misalnya, pengembangan materi atau pengembangan media juga boleh. Pengembangan media untuk pembelajaran tematik. Udah jadi judul. Mantap. Gitu caranya. Nah, nanti bisa jadi lebih rumit lagi. Ini karena hanya dari 3 jurnal dan artikelnya
dari 3 tahun. Teman-teman harapannya, ya 1 tahun nggak apa-apa, tapi usahakan dari berbagai jurnal. Jadi biar kita itu tahu variasinya gitu ya. Itu cara bikin jurnal, cara membuat judul seperti itu. Nah, prosesnya itu yang agak lama. Prosesnya yang agak lama memang. Karena kita ya ingin membuat judul yang benar-benar baru. Ingin membuat judul yang benar-benar kreatif, inovatif. Yang ketika diajukan ke prodi itu tidak ditolak, tapi justru malah di ACC. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti pembimbing itu pasti akan mendukung kok, insya Allah. Nggak mungkin kok mereka malah, oh ini susah, nggak usah. Antara antara bilang nggak usah, kasihan sama kalian, atau jangan-jangan nggak bisa. Itu kan. Nggak ya, pasti insya Allah bisa. Kita kita PGMI orangnya insya Allah keren-keren. Gitu ya. Ada siapa saja ya? Bu Penny, Bu Nur, Pak Suwardi, Bu Esti, ada banyak ya. Saya, insya Allah saya juga nanti menyusul gitu ya. Karena sekarang kan masih CPNS, insya Allah nanti ya mungkin di angkatan teman-teman, waktu teman-teman ngajuin judul skripsi nanti mungkin bisa, saya juga udah mulai membimbing, pembimbing 2. Dan juga teman-teman gini ya, ada masukan juga ya, teman-teman ketika mengajukan judul, itu barangkali seperti ini, bisa jadi teman-teman suka suka sama dosen tertentu gitu ya, karena ya suka cara ngajarnya menyenangkan gitu ya. Yang jelas bukan saya ya, saya sih monoton ya. Tapi pasti ada di PGMI gitu ya, yang kalian benar-benar suka, misalkan seperti itu. Eh, Terus kemudian pengen deh nanti skripsi dibimbing sama beliau gitu ya. Nah, teman-teman coba cari profil beliau di internet gitu. Caranya begitu, profil beliau di internet. Kira-kira beliau itu pernah melakukan penelitian apa saja? Oke, mungkin ada satu contoh siapa dosen di PGMI. Coba kita cari di internet. Silahkan, siapa? Satu aja. Ayo, jangan diem aja dong. Mana nih? Suara saya terdengar nggak ya? Jangan-jangan macet, Pak. Ya, Pak. Saya dengar. Terdengar, Pak. Dengar ya? Iya, Pak, dengar. Ya, boleh minta tolong satu aja. Siapa? Mau kita cari nih. Nah, ini cari di Google Scholar. Kelamaan. Saya aja kalau gitu. Saya cari contohnya saya aja kalau gitu. Biar agak narsis sedikit. Yogi Kuncoro Adi gitu ya. Ini cari di Google Scholar. Kalian kelamaan sih. Ya, contohnya saya aja. Sebenarnya malu juga ya, karena belum banyak melakukan penelitian dibanding dosen senior yang lain. Nah ini saya di internet. Nah, barangkali teman-teman nanti ada yang tertarik ke saya. Maksudnya tertarik saya bimbing ya, bukan tertarik sama saya ya. Jangan ya, bahaya. Nah, barangkali tertarik saya bimbing gitu ya. Mungkin teman-teman biar ini gini apa, mudahnya itu mencari, membuka profil penelitian saya di internet. Oh, Pak Yogi itu misalnya ya, oh sering menelitinya tentang sains, tentang IPA, oh tentang analisis muatan di dalam buku.
miskonsepsi di IPA, hakikat sains lagi, multiple intelligence, guru, tentang guru, pengembangan guru, lalu dan lain sebagainya. Ada banyak di sini yang sudah pernah saya lakukan, teman-teman bisa lihat, dan barangkali teman-teman tertarik, oh, wah ini menarik misalkan ya. Contoh ini penelitian yang sangat saya sukai karena dulu saya tesis itu penelitiannya adalah tentang analisis buku. Jadi yang kenapa saya suka karena saya nggak perlu kemana-mana. Saya nggak usah ke sekolah. Ngapain ke sekolah? Penelitiannya neliti buku. Jadi ya udah cukup buku aja. Bawa buku 2 gitu kan ya. Udah saya coret-coret, udah gitu aja. Udah 1 bulan udah jadi. Datanya, bukan skripsinya yang jadi, tapi datanya. Datanya ya udah gitu ya. 1 bulan jadi. Dan itu di rumah, waktu itu di rumah dan di kosan terus, nggak usah kemana-mana. Gitu. Jadi penelitian itu jangan kok selalu dianggap bahwa kita itu nanti harus melakukannya di SD. Enggak, ada banyak sekali jenis penelitian dan kita harus tahu itu. Dan apakah dibolehkan? Insya Allah dibolehkan. Justru yang kreatif itu yang dibutuhkan oleh prodi gitu ya. Nah, misalkan seperti itu, nanti bisa diganti juga cari yang lain. Bu Penny, misalkan buka prodi, cari beliau itu, kalau teman-teman suka dengan beliau misalkan. Ini belum tentu ya, karena yang ngupload kita nggak tahu. Tapi kecenderungan yang saya dulu biasanya gitu, kecenderungan tuh gitu. Oh ini ada judul tentang IPA, ya saya kasihkan ke dosen yang ininya IPA, yang keilmuannya IPA. Oh ini ada judul yang tentang seni, ya saya kasihkan ke dosen yang keilmuannya ke seni. Nah seperti itu, mudahnya seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa mencari artikel penelitian. Artikel dan jurnal itu beda ya. Teman-teman sering ada kok, bukan dibilang sering ya, ada beberapa yang keliru mengartikan jurnal dan artikel. Jadi jurnal, bedanya gini loh teman-teman. Jurnal itu ini loh, namanya ini loh, Cakrawala Pendidikan. Ini adalah jurnal penelitian. Nah ini, Cakrawala Pendidikan, jurnal ilmiah pendidikan. Jadi jurnal itu adalah namanya. Cakrawala Pendidikan. Mudarisa, punya PGMI ya, Mudarisa. Itu nama jurnal. Nah, yang ada di dalamnya, yang PDF, ada judulnya, ini yang pertama, yang kedua, ada PDF-nya, yang ketiga, ada PDF-nya, dan seterusnya. Ini namanya artikel penelitian. Nah, seperti itu. Jadi, di dalam sebuah jurnal, itu ada banyak artikel penelitian yang diterbitkan. Seperti itu. Itu bedanya seperti itu. Jadi, jangan keliru lagi ya, nanti mengartikan, Pak, jurnalnya harus berapa, gitu. Misalkan waktu bikin materi presentasi ya, Pak jurnalnya harus berapa? Kalau saya bilang 3, teman-teman nanti, ya Allah 3 ini aja dari tahun 2021 ini ada berapa puluh artikel gitu kan ya. Enggak gitu ya. Tapi Pak berapa artikel? 3. Wow, 3 berarti udah nyari cakrawala pendidikan 3 nih, 1, 2, 3. Udah 3 aja cukup. Nah, jadi 3 artikel. Nah, misalkan seperti itu ya, bukan 3 jurnal. Ya, itu perbedaannya seperti itu. Oke, kita udah 20.45, ini sosialisasi dulu aja, kita ngobrol ringan, tapi nggak tahu ini menurut teman-teman ringan atau berat. Mudah-mudahan tetap ringan ya. Itu sekilas dulu tentang apa yang kita mau bahas ke depan. Silahkan, barangkali ada yang mau sharing dari teman-teman atau mau bertanya boleh, silahkan. Kita santai aja.
Mungkin perlu saya sampaikan ya, kita nanti butuh aplikasi. Teman-teman, saya nggak mau merepotkan, tapi saya harapannya ya teman-teman yang bisa menggunakan, bukan tidak harus mempunyai ya, tidak harus mempunyai laptop atau PC, tapi menggunakan. Jadi teman-teman ya bisa pakai apa? Alhamdulillah punya masing-masing, atau punya kakaknya atau punya temennya, nggak masalah gitu. Toh ini nanti kan jadi bekal juga kan. Nah, ini saya share dulu, coba saya share aplikasi yang kita butuhkan. Nah ini namanya Mendeley. Sudah pernah sama dosen yang lain mungkin sudah pernah membahas Belum, tentang, Mbak. oh belum juga. Belum, Mbak. Belum, Mbak. Mbak. Belum. Oke. Jadi Mendeley, nah ini namanya ini yang sebelah kiri paling atas ini Mendeley Desktop. Ini itu aplikasi yang dipakai untuk biasanya itu adalah membuat kutipan. Tak coba ya. Tapi lama, Ding. Tapi lama kalau mencoba. Nanti sambil pas ini aja ya, pas apa pembahasan kita di Mendeley, kita kita coba ikut membuat kutipan. Jadi teman-teman, enaknya gini, ketika membuat pakai Mendeley. Misalkan ketika kalian itu mengerjakan makalah, atau nanti ketika skripsi, itu kan membuat kutipan. Misalkan menurut siapa? Menurut Sugiono, tahun berapa, halaman berapa, gitu kan. Kalau di makalah kan juga kurang lebih seperti itu kan. Menurut siapa? Menurut Adi, Yogi Guntur Adi. Menurut Adi tahun 2020 halaman berapa? Biasanya kan diketik loh, manual, dan itu di bab 2 kita ketik kutipannya. Di daftar pustaka kita tulis. Terkadang itu di di bab 2 sudah ditulis tapi lupa, belum ditulis di daftar pustaka. Atau sebaliknya, di daftar pustaka ditulis, di bab 2 nggak ada. Nah, kan seperti itu. Nah, ini aplikasi ini dipakai untuk seperti itu, Mendeley Desktop. Jadi nanti kita upload artikelnya, misalnya nih artikel nih. Nah, ini Khoir. Nah, ini jadi kita sudah ini punya saya ya. Ini Mendeley punya saya. Jadi ini berbagai artikel dan juga buku juga ada, tapi nggak banyak, cuma 1-2 mungkin yang saya upload ke ini Mendeley Desktop. Terus metadatanya yang sebelah kanan seperti ini. Nah, ini sudah ada jurnalnya apa. Ini ya bisa dilihat di sebelah kanan ini ya. Judul ini yang paling atas. Ini jurnal artikel, ini judulnya. Lalu ini penulisnya, author. Author ini penulisnya. Lalu jurnal, nama jurnalnya, ini tahunnya, volume isunya, dan seterusnya. Ini enggak kok kita tulis enggak. Ini ketika kita upload, ini otomatis sudah ada. Ketika kita upload ke Mendeley Desktop artikelnya, itu judul, author, nama jurnal, semuanya ini langsung otomatis masuk. Nah, ketika kita mau taruhlah di makalah atau deskripsi, itu ya cuma tinggal klik-klik-klik aja. Udah nanti ketika kita tampilkan di bab 2, di daftar pustaka otomatis sudah ada. Jadi nggak usah nulis lagi. Enak banget. Jadi udah nggak perlu repot lagi nanti, loh ini mana daftar pustakanya? Wow, sudah rapi dong Bu. Gitu. Nanti kita bahas ya, bolehlah, nggak apa-apa. Meskipun sebenarnya yang kita bahas itu cukup di bagian metadata aja. Tapi nggak apa-apa, biar teman-teman dapat ilmu untuk membuat daftar pustaka yang rapi, membuat kutipan yang rapi. Meskipun sebenarnya bukan wewenang saya, tapi nanti tak izin sama Bu Penny dulu ya. Besok insya Allah.
baru ketemu. Kalau sama Pak Dekan sih udah izin kemarin. Sama Bu Penny-nya, mudah-mudahan besok ketemu. Gitu ya, teman-teman ya. Barangkali ada serius nih. Saya tanya nih, ada pertanyaan nggak? Mumpung belum jam 9, kita jam 9 aja ya. Nggak usah lama-lama. Silahkan. Ini cewek semua yang nggak ada laki-lakinya. Lumayan Izin sih. Pak, Ji. mau tanya. Ya, silahkan. Itu yang Mendeley-nya tadi, ya kan apa installnya gimana Pak? Oh, Di installnya. laptop. Install di laptop. Gampang. Tinggal klik-klik-klik aja. Nggak, apa, nanti difasilitasi ya. Saya fasilitasi di pertemuan yang kalau nggak salah kalau nggak ketiga keempat. Kalau nggak di pertemuan ketiga keempat, nanti kita bahas tentang cara menginstal Mendeley Desktop. Gitu ya. Selain itu, teman-teman nanti tinggal cari kok di internet. Di internet, nih coba nih. Jadi pakainya HP, laptop masing-masing aja ya. Jadi nanti biar langsung situsnya Mendeley itu tahu laptop teman-teman atau PC komputer teman-teman itu pakai 64 bit atau 32 bit gitu. Coba ya. Nih saya coba nih cara menginstalnya. Ya kunjungi download dulu kan. Ya aplikasinya download semua kok. Gratis semua. Nanti teman-teman bisa cari. Atau mau pelajari sendiri dulu, boleh gitu. Di YouTube ada banyak kok. Barangkali mau lihat dulu sebelum kita melakukan pertemuan, boleh silahkan. Bentar ya. Mendeley download ya. Download Mendeley Desktop. Paling nanti yang agak repotnya kita harus bikin akun dulu di Mendeley Desktop gitu. Kalau yang Force Viewer sih nggak repot, cuma tinggal langsung pakai aja. Tapi kalau Mendeley Desktop perlu membuat profil, membuat akun dulu. Bentar, masih muter-muter ya. Download Mendeley Desktop. Tapi kalau footnote saya belum belum coba ya. Teman-teman memang ini ya, skripsinya itu harus ada footnote-nya ya. Footnote itu yang catatan kaki setiap halaman, kalau ada kutipan gitu kan ya, harus dikasih di setiap halaman. Gitu. Jadi bukan hanya di daftar pustaka yang di akhir aja. Nah ini dari Mendeley www.mendeley.com gitu. Nanti tinggal buka aja di sini, ikuti download versi yang terbaru. Nah nanti situsnya nanti akan tahu teman-teman itu pakai laptop atau PC yang 64 bit atau 32 bit. Jadi jangan ngopi dari temennya. Kalau ngopi dari temennya laptopnya 32 bit, laptopmu 64 bit. Nanti nggak bisa ya. Nah ini udah tinggal download nih. Nah, download Mendeley Desktop for Windows. Yang laptopnya Windows ya, yang laptopnya Apple ya yang bawah ini. Laptopnya yang Linux ya tinggal dipilih aja. Udah, ini tinggal download kan. Nanti udah tinggal install gitu aja. Diklik lalu
next, centang, next, dan seterusnya. Terus nanti kalau diminta untuk membuat akun, ya membuat akun. Berarti harus tersambung dengan internet, gitu, ketika membuat akun. Ketika memulai, ya harus tersambung dengan internet, gitu ya. Itu. Teman-teman coba dulu aja deh, boleh silakan. Coba dulu boleh. Tapi untuk instalasi nanti kita bahas lagi kok. Syukur-syukur udah mulai juga boleh. Gitu. Ini saya coba screen share yang aplikasi satunya. Namanya Force Viewer. Nah, yang ini. Force Viewer yang kecil aja. Nah, ini Force Viewer seperti ini. Udah cuman seperti ini. Ini aplikasi nanti kita pakai untuk membuat yang apa? Jaringan jejaring-jejaring tadi, garis-garis yang berwarna-warni bagus tadi. Salah satu contohnya yang saya pakai di profil WA grup, itu hasil saya, tapi saya lupa itu jurnal apa saja saya lupa. Itu juga contoh hasil pengolahan pakai Force Viewer. Kita bisa baca dari sana gitu untuk membuat judul yang lebih inovatif. Jadi nanti kita outputnya bisa boleh dibilang dua ya, bikin judul sama bikin kutipan daftar pustaka ya, tidak apa-apa lah. Apa sih yang nggak buat kalian gitu. Ya teman-teman kalau barangkali ya, eh, saya kan nggak punya nomor kontaknya apa kelas lain ya. Saya kan cuma ngajar kelas D dan kelas E. Barangkali teman-teman di kelas yang lain, kelas A, B, C, ada yang tertarik untuk ikut sharing kita, boleh dibagikan apa link WA-nya boleh, tapi mungkin cuma terbatas 100 ya kalau mau gabung di Zoom-nya. Tapi silahkan sih, nggak apa-apa. Jadi biar semuanya dapat ilmu gitu ya. Nggak cuma di kelas D dan E aja gitu. Nggak masalah gitu ya. Nanti biar angkatan kalian paling keren skripsinya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Silahkan, monggo. Tidak ada? Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Siti. Iya, Pak, mau tanya. Untuk perihal dosen pembimbing itu kita bisa request atau sudah ditentukan dosen pembimbing kita itu siapa gitu, Pak? Oke, Untuk Siti. prodi PGMI. Oke. Besok tak tanyain dulu ya ke Bu Penny ya. Untuk lebih jelasnya. Tapi setahu saya biasanya, kalau di kampus saya dulu, itu biasanya enggak. Jadi yang diajukan itu hanya judul dan ringkasan tentang pengertian dari judul itu. Jadi misalkan variabelnya apa saja gitu, di judulnya dibahas sedikit, membahas sedikit tentang itu. Jadi, dan itu tidak hanya satu, bisa jadi lebih dari satu, misalkan 2 atau 3. Teman-teman misalnya mengajukan 3 judul. Gitu ya. 3 judul ini ya nggak tahu yang di ACC yang mana. Setahu saya sih, kalau yang dari yang saya sudah itu. Tapi kalau lebih jelasnya besok tak tanyakan dulu sama Ben. Ya. Apa ketika formnya kan yang dilihat kan dari formnya kan, formnya itu ada pembimbingnya atau tidak. Tapi meskipun ada pembimbingnya ya, meskipun di formnya ada pembimbingnya dan Siti milih pembimbingnya siapa, itu belum tentu itu juga nanti yang dikasihkan gitu. Jadi ketika nanti udah diplot, wah ini kok Bu dosen ini kebanyakan ini. Jadi kasihan yang lainnya, bisa jadi karena unsur seperti itu ya. Kasihan yang lainnya kalau semuanya ke sini, dibagi dengan yang lain. Atau itu, tapi kalau secara profesional ya, ini keilmuannya bukan dari sini nih. Ini bukan IPS, ini harus ke dosen yang ahli di IPA. Misalnya seperti itu. Ini harus dosen yang ahli ke bidang evaluasi, bidang perencanaan pembelajaran, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman selain tadi bisa lihat apa
schoolernya, bisa lihat juga dari biasanya dosen itu ngajar apa. Gitu. Misalnya Bu Penny biasanya ngajar apa? Bu Nur ngajar apa? Bu Hesti ngajar apa? Siapa lagi? Saya nggak hafal karena saya baru. Saya. Siapa lagi ya? Pak Suwardi. Pak Pak siapa ya? Ya Allah, saya itu nggak hafal, serius. Nggak pernah ketemu dengan sama dosen-dosen dari PGMI yang asli home base itu siapa saja. Lebih hafal kalian daripada saya. Ya pokoknya seperti itu ya. Meskipun teman-teman nulis pembimbingnya, misalkan ya, kalau di form ada, belum tentu itu juga kok nanti yang dikasih. Tapi saya pikir lebih ke judul teman-teman itu mengarah ke pembimbing siapa. Ya syukur-syukur kalau matching ya antara judul dan ada pembimbingnya juga ya. Syukur-syukur langsung matching ya. Oh ini udah sesuai langsung ACC gitu. Kalau enggak ya tambahkan hati. Oke silakan ada lagi. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, sami-sami. Siti. Ya, nggak ada? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sekian ya sharing kita di malam hari ini. Terima kasih partisipasinya. Ini ada 21 orang bersama saya. Berarti 20 orang ya. 20 orang. Saya harapkan nanti istiqomah sampai akhir. Jadi biar ada outputnya gitu ya. Meskipun ini gratis, nggak ada sertifikatnya, tapi minimal dapat ilmu lah di sini gitu ya. Dan jangan lupa nanti kalau mau sharing juga di kelas lain boleh, silahkan biar kita tambah. Jadi, kalau punya ilmu jangan disimpan sendiri kan, kalau punya ilmu kita bagikan gitu kan ya, biar lebih bermanfaat. Oke, itu aja dari saya. Selamat ngapain ya? Selamat mau bermalam. Sabtu juga udah kemalaman. Atau mau bikin Indomie, silahkan. Mau ngerjakan tugas, juga silahkan. Ini mau bilang apa ini? Kasih, Pak. Oh, oke, nggak jadi ya. Ya sudah, gitu aja. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih partisipasinya teman-teman, luar biasa. Tetap semangat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi